Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog ini, dan di video kali ini saya akan membagikan video paparan dari Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Bapak Emin Adi Muhaimin. Di dalam paparannya, Bapak Emin menyampaikan hal-hal baru tentang kebijakan-kebijakan yang ada di LKPP seperti elektronik katalog dan toko daring. Dan lebih menarik lagi, diperkenalkan elektronik katalog lokal yang mana UMKM dan penyedia jasa dan barang dapat berpartisipasi di e-katalog lokal tersebut. Oke bos, tanpa bacot lagi, kita saksikan tayangan paparan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pertama kami persilakan untuk Bapak Emin Adi Muhaimin untuk memberikan materi. Mungkin mohon izin kami akan batasi kurang lebih 10 menit Pak Direktur waktunya, ya, karena keterbatasan waktu. Dan juga setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Adhika Bibing Purwanto, serta dilanjutkan lagi oleh Bapak Joko Wardoyo. Kepada Pak Direktur, Pak Amin, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Erwin, izin Pak Bupati. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tambahkan dari yang tadi disampaikan, bahwa bisa ditayangkan ya? Bisa ditayangkan paparan? Sudah ya? Baik. Baik Bapak sekalian, jadi kita akan coba ulas lebih jauh terkait dengan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan peran serta usaha mikro kecil. Kita mulai dengan kebijakan TKDN, slide berikutnya, bahwa memang ini kita menghadapi satu era di mana persaingan antar negara ini luar biasa, dan rasanya tidak ada satu kemajuan negara kalau tidak menggunakan produk dalam negerinya sendiri. China, Korea, Jepang, pasti mereka akan konsumsi produk dalam negeri, kelebihannya diekspor. Nah, kita kan selama ini lebih banyak impornya dibandingkan penggunaan produk dalam negeri. Next. Oleh karena itu, di kebijakan pengadaan Bapak sekalian, PDN itu kan banyak, produk dalam negeri ini banyak, tapi indikatornya adalah di tingkat kandungan dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Manakala kita punya produk dengan TKDN minimal 40%, sudah tidak boleh lagi kita beli produk impor. Itu saya kira tegas sekali di PP-nya, PP 29 tahun 2018, dan kita perkuat lagi di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 2018 Junto Perpres 12 tahun 2021. Jadi kata kuncinya 40% TKDN, maka tidak boleh beli produk impor. Nah, tentu dalam implementasinya nanti Bapak sekalian lanjut. Kita tadi sekali lagi bahwa katalog, toko daring, instrumen yang sangat efektif. Ya, tadi kita saat ini kebijakannya yang boleh tayang di katalog adalah yang PDN. Kecuali memang kita tidak punya produk PDN-nya, ya terpaksa impor tayang. Tapi ketika ada produk impor, tiba-tiba produk dalam negerinya ada, Pak, maka kita punya kewajiban men-take down atau menurunkan produk impor tadi, sehingga etalase kita diisi oleh PDN. Itu yang saya kira kebijakan kita. Yang kedua, dengan belanja melalui katalog dan toko daring, efisiensi waktu, tidak perlu lama-lama, ya.
Yang ketiga, menumbuhkan kembangkan usaha mikro kecil. Kami harapkan mungkin Bapak Ibu di bagian belakang atau tengah banyak pelaku usaha mikro kecil yang bertransaksi dengan pemerintah, punya pengalaman, atau yang baru sama sekali. Justru kita ingin mendorong supaya melalui katalog dan toko daring ini Bapak Ibu, bahasa kerennya go digital. Nggak lagi perlu buka toko, tokonya virtual. Ya, jadi tidak perlu punya toko 3x3, 4x4 gitu, nggak perlu. Semuanya barangnya ditayangkan di katalog dan toko daring. Kemudian yang berikut lebih transparan ya, karena semuanya ditayangkan. Tadi saya meng-highlight yang disampaikan Pak Bupati, kalau kita kadang-kadang ke pasar harganya itu bisa 2 kali lipat, begitu ditawar-tawar, ya masih ada selisih lah. Tapi kalau kita lewat di katalog dan toko daring, kita sebetulnya sudah bisa membandingkan antar produk, antar penyedia. Kemudian yang berikutnya adalah semua tercatat. Ini yang kadang-kadang Pak Bupati, pengadaan yang nilai kecil-kecil ini kesannya kecil, 5 juta, 10 juta, tapi berapa ribu paket kalau ini tidak tercatat, ya kan? Betul nggak ini barang jasanya jadi atau ada gitu ya. Jadi ada tracking recordnya gitu ya. Nah, sehingga Bapak sekalian, dalam proses ini juga kita melihat bahwa katalog dan toko daring ini juga bagian dari upaya kita untuk mengurangi risiko pengadaan. Teman-teman KPK sedang mendorong katalog elektronik lokal dan toko daring ini untuk semuanya ditayangkan, termasuk barang jasa konstruksi yang sederhana. Yang namanya trotoar di DKI masuk katalog, pekerjaan overlay jalan masuk katalog, rumah sederhana di Aceh masuk katalog, pemeliharaan rutin bisa masuk katalog. Yang penting bisa distandarkan per meter persegi, per meter lari, per meter kubik atau apa. Itu konstruksi bisa. Tapi kalau kita membangun satu gedung 5 lantai, speknya nggak jelas, ya nggak bisa dimasuk katalog. Bahkan kalau kita punya prototipe untuk puskesmas di Banyuasin ini, maka prototipe itu bisa dikatalogkan juga. SD bisa dikatalogkan karena kan ruang kelasnya 8x9, sama, satu lantai kita sebut ya, bisa dikatalogkan, bisa. Nah itu saya kira kita mengubah paradigma bahwa selama ini katalog itu seolah-olah hanya barang, padahal konstruksi juga bisa dikatalogkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu harus tender berkali-kali, waktunya panjang, bahkan biasanya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Itu yang saya kira perlu kita pastikan bahwa. Nah satu lagi Bapak sekalian tidak kalah penting, bahwa di katalog dan toko daring ini juga memang ada satu instrumen yang kita sebut dengan negosiasi. Jadi negosiasi, karena apa? Yang tayang kan satu buah, 1 meter persegi, 1 unit. Tapi kalau belinya 100, Bapak Ibu punya kesempatan untuk melakukan negosiasi. Datanya dari mana? Bisa kita cari sendiri data pembanding, atau kita bisa lihat data pembeli sebelumnya dari produk yang bersangkutan, dia berapa sih harganya yang dealnya. Lanjut. Nah Bapak sekalian, ingin saya sampaikan beberapa poin Inpres nomor 2 tahun 2022 yang ini menjadi area kita untuk meningkatkan PDN dan UMK. Terima kasih Pak Erwin, sudah ada tim P3DN. Saya kira satu kemajuan di beberapa kabupaten Pak Bupati belum ada tim P3DN-nya. Jadi siapa yang menghandle? Nah hari ini udah ada Pak Erwin nih, tim P3DN-nya ya, yang harian, yang pasti akan mendorong supaya teman-teman penyedia katalog dan sebagainya masuk ke dalam skema kita. Nah ini memang target kita di dalam Inpres ini, transaksi PDN ini 400 triliun minimum. Jadi 400 triliun PDN. Kalau hitungan BPS secara makro BPS, kalau kita mensubstitusi dari produk impor ke dalam negeri 400 triliun, ini pertumbuhan ekonomi tambahannya bisa 2,3% tambahannya.
hanya dari belanja pemerintah 400 triliun yang disubstitusi dari impor ke dalam negeri. Jadi artinya pertumbuhan ekonomi nasional kita, begitu Banyu Asin banyak beli produk katalog nasional dengan katalog lokal dengan produk dalam negeri, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira ini sangat real dan hitungannya ada di teman-teman BPS gitu ya. Lanjut. Nah, yang berikut adalah terkait dengan TKDN ya. TKDN 25% dan kita punya target 1 juta produk, dan berikutnya juga kita punya target bahwa program pengurangan impor paling lambat 2023 sampai 5%. Jadi ini bagaimana caranya ya? Kita harus punya strategi. Oke, kita saat ini mungkin masih impor, tapi 2023 akhir sudah ada proses pengurangan yang signifikan. Kalau bukan kita di pemerintah yang memberikan contoh beli produk dalam negeri, siapa lagi kan gitu. Baik, lanjut Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya mengumumkan seluruh belanja melalui sirup, itu juga ada di dalam impres kita. Kemudian juga menghapus persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau pelaku usaha kita misalkan yang skalanya mikro, Bapak Ibu sekalian, emak-emak yang jualan ditanya punya sertifikat layak kesehatan enggak untuk makan minumnya? Saya kok yakin belum ya. Ya sementara jangan dulu lah. Ya kan Mbak, makan minum harus punya sertifikat. Memang itu syaratnya ada, tetapi untuk kelas apa dulu? Tapi kalau kita bicara ibu-ibu yang jualan, ya enggak juga. Jadi hal ini sampai ditegaskan oleh Bapak Presiden. Bahkan sertifikat SNI pun kalau ini menyangkut usaha mikro kecil dan ini bukan menyangkut keselamatan masyarakat, sudahlah nanti dulu aja. Artinya kita betul-betul ingin mempermudah Bapak Ibu pelaku usaha mikro kecil, yuk jualan ke pemerintah. Jangan pikir jualan ke pemerintah ini sulit, itu masa lalu. Sekarang mudah, ya. Nah, bahkan pemerintah saat ini sudah mendorong penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Sudah ada Permendagri nomor 79 2022. Nah, ini mungkin tantangan nanti melalui Bu Tetra Pak, Bank Sumsel, bagaimana caranya punya kartu kredit pemerintah daerah. Sehingga transaksi yang kecil-kecil sampai 200 juta itu tidak harus, apa istilahnya kalau di Pemda, LS ya, pembayaran langsung ke rekening yang makan waktu. Kalau pakai kartu kredit, barangnya kita pesan, kita terima sekarang, kita periksa betul, maka kita sudah bisa gesek, uangnya bisa langsung ke pelaku usaha mikro kecil. Jadi tundanya nggak lama. Karena kita tahu aspek yang paling sulit di dalam perusahaan kecil adalah modal. Itu saya kira rumus umum. Nah, kita bisa membantu dengan cara mempercepat proses pembayarannya. Lanjut. Nah, saking pentingnya kemudian kita lanjut bahwa katalog lokal ini harus segera dilakukan. Kami bahkan sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada seluruh sekda baik provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan percepatan penyelenggaraan katalog unik lokal dan pemanfaatan toko daring. Itu yang ada di slide berikutnya. Lanjut. Terus. Oke. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kartu kredit pemerintah daerah. Jadi barangkali ini kebijakannya ada di Bank Sumsel, Pak, yang nanti mohon bantuan Bapak Ibu dari Pemprov agar bagaimana koordinasi dengan Bank Sumsel agar Bank Sumsel punya kartu kredit pemerintah yang bisa digunakan. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, kita tadi sudah singgung bahwa proses katalog demikian mudah, harusnya tidak ada kendala bagi Bapak Ibu pelaku usaha untuk menayangkan produk di dalam katalog elektronik. Lanjut. Dan syaratnya pun sudah kita pangkas banyak ya. Lanjut. Jadi syarat-syarat yang biasa ya. Terus lanjut.
Lanjut saja. Ya, kita masuk ke dalam toko daring. Bapak sekalian, saya sampaikan bahwa kalau katalog lokal yang kelola adalah Pemda, maka yang toko daring yang ngelola adalah teman-teman seperti MBIS. Jadi penyediaannya daftarnya bukan ke Pemda, tapi ke MBIS contohnya, ke toko daring. Jadi ada tadi 38 penyedia yang toko daring, yang mana kemudian kita gandeng mereka ini sebagai penyedia platform, sebagai istilahnya yang memfasilitasi lah transaksi kita. Lanjut. Nah, prinsipnya di dalam toko daring ini Bapak Ibu sekalian, khusus untuk program bela pengadaan, saya lagi bela pengadaan, kita memang mensyaratkan ke teman-teman toko daring agar disortir pelaku usahanya harus mikro kecil, produknya harus dalam negeri. Itu yang memang di bela pengadaan. Tapi saat ini kita sedang coba buka untuk yang bukan bela pengadaan. Produknya tetap harus dalam negeri, tapi merchantnya boleh yang non kecil. Sedang kita buka juga supaya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu pelaku usaha yang skalanya sudah menengah besar tapi punya produk bisa juga masuk di dalam skema toko daring tadi. Lanjut. Nah, ini mungkin transaksi saya kira sudah tadi disebutkan jumlahnya. Nah, sekali lagi lanjut terakhir. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, Pak Presiden sudah akan mengecek lagi pada bulan Oktober bahwa sejauh mana kita komit baik di kementerian, lembaga maupun Pemda untuk beli produk dalam negeri dan beli dari pelaku usaha mikro kecil. Ini kira-kira Bapak sekalian secara umum kebijakan yang kami usung di LKPP agar kita sama-sama mensukseskan program bersama ini yang perintahnya jelas di dalam Inpres nomor 2 tahun 2022. Ini bukan hanya tanggung jawab LKPP, tapi tanggung jawab seluruh kementerian lembaga dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten seluruh di Indonesia. Jadi mudah-mudahan Inpres 2 bisa kita sukseskan dalam waktu cepat sehingga kemudian kita juga melakukan transformasi pengadaan dari yang biasanya konvensional ke proses digital, ya, dari pelaku usaha yang manual menjadi pelaku usaha yang segala kemudahan di dalam proses pengadaan pemerintah itu akan terjadi. Pak Direktur ya. Nah, jadi ini bisa dimasukkan ke katalog sehingga proses pengadaan barang jasa konstruksi tidak memakan waktu yang panjang karena dengan katalog menghilangkan proses konvensional yaitu lelang yang membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Kemudian lagi kita juga dengarkan bahwa di tahun 2023 target pemerintah Indonesia harus mengurangi impor sebanyak 5% ya Pak Direktur. Nah, ini merupakan hal yang positif sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi kerakyatan terutama khususnya di Kabupaten Banyuasin ini. Oke, bagaimana teman-teman sekalian, menarik bukan? Tentu ini menjadi pengetahuan bagi kita, baik bagi PPTK, bagi pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, pengguna anggaran, dan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Untuk itu kita copy dulu bos. Sedemikian teman-teman sekalian video singkat kita pada kali ini. Semoga dapat manfaat dari tayangan ini. Bila Anda suka, klik like, comment, and subscribe. Nantikan video kami yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.